sekali. Zaman kita boleh berganti, adat budaya jangan sampai mati. Selamat pagi, Adil Katalino, Bacarumin Kasaruga, Pasangat Kajubata. Arus. Nah, baiklah, kita akan menganalisa bagaimana TBBR ini menjadi besar dan digandrungi, dikagumi oleh anak-anak muda maupun masyarakat bangsa Dayak. Pertama, bahwa masyarakat Dayak ini juga sama dengan di dunia modern lainnya. Menurut Maslow, bahwa kebutuhan manusia yang paling dasar adalah makan dan minum. Kemudian sampai pada tingkatan mengaktualisasikan dirinya. Anak-anak muda ini melalui TBBR, mereka bisa mengaktualisasikan dirinya ketika melihat anak-anak muda ini merasa hebat, merasa berguna, merasa menjadi gue nih melalui TBBR. Kekebalan tubuh, kemudian berlatih perang, pencaksilat, dan segala macam. Inilah yang digunakan oleh TBBR dengan cara menaikkan minat atau menaikkan kebutuhan bahwa anak-anak muda ini bisa mengaktualisasikan diri. Toro, Duo, Ico, let's go! Salam sahujud karendeng kalempang. Adil Katalino Bacuramin ke surga, Basengat Kajubata. Harus. Nama saya Mandau Refulo Alexander Kinangin. Namanya nama Dayak, tapi marganya marga Sulawesi Utara. Tapi inilah saya saat ini. Saya merasa lebih Dayak daripada menjadi orang Manado. Kalau monolog yang disampaikan oleh Pak Haring David Rambang ini, ya kan, itu
saya berkali-kali menontonnya ini, menyimak satu persatu kayak gitu. Saya lebih menekan pada sebenarnya pada aktualisasi tadi. Yang poin pertama, beliau Pak Hariku David Lambang mengatakan aktualisasi TBBR itu sedemikian ruahnya, sehingga terkesan, maaf kata kalau saya salah menanggapinya, mereduksi bahkan mengeliminasi peran-peran para pegiat kawan-kawan yang saya tahu mereka begitu concern, begitu peduli dengan pemberdayaan Dayak itu sendiri. Kemudian Kanda Tuti Dau demikian juga membawa anak-anak muda Dayak untuk tampil, membawa kedayakan seni budaya Dayak. Kemudian Dinda Dr. Marco Mahin yang sebagai budayawan antropolog Dayak juga membawa masalah kedayakan sampai ke seminar-seminar internasional. Dan banyak lagi yang saya tahu. Aktualisasi mereka seperti itu. Kok tanpa bermaksud mengecilkan peran arti TBBR, ya apa yang sudah dilakukan oleh TBBR, kok ya, makanya saya tanyakan kok dengan apa yang dilakukan TBBR ini mengeliminasi apa yang mereka lakukan oleh sahabat-sahabat saya tadi. Sepertinya tidak ada sama sekali peran mereka dalam mengaktualisasikan Dayak itu sendiri. Jadi seolah-olah Dayak itu lebih keren kalau mereka Dayak tahan tembak, tahan tungki, tahan sayat, tahan timpas atau segala macam. Saya tidak mengecilkan arti itu. Dalam satu momen tertentu memang dibutuhkan mungkin seperti itu. Kita memerlukan. Tetapi mbok janganlah kawanku David Lambang begitu mengekspos TBBR sehingga melupakan peran-peran para pegiat-pegiat aktualisasi Dayak itu sendiri. Banyak loh saudara Lambang. Apakah Anda pernah berada lama di bumi Kalimantan Tengah ini? Memang Anda, saya akui mungkin orang Dayak asli, saya genetik dan biologis. Tetapi mungkin di tanah Dayak ini lebih tua saya. Mungkin saya 60-an tahun di tanah Dayak ini. Jadi artinya supaya lebih komprehensif pada saat Anda menunjukkan aktualisasi tersebut, ya mari sekali-sekali kita kumpul di sini, ketemu dengan para pegiat Dayak. Mereka akan tunjukkan kalau membahas masalah secara umum dulu tentang kedayakan atau Dayak, ya, tentang Dayak dan kedayakan, itu memang sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin sensitif kali ya, sensitif. Jadi, tapi sebelum saya mencoba menjawab, jadi untuk mengantar kita memberikan pemahaman kenapa lo saya bisa memberikan jawaban ini atau semacam menjawab pertanyaan ini, memang saya memang bukan orang Dayak, saya akui, tetapi saya dari kecil sampai besar sampai sekarang sebenarnya hidup di tanah Dayak. Lalu saya dengan demikian ya pengalaman empiris saya tentang kedayakan itu membentuk cara pandang saya dalam memahami masalah kedayakan. Jadi kalau Dayak, kalau bicara adat istiadat segala macam, nah itu memang saya tidak punya hak untuk berbicara membahas tentang itu, karena itu ya masyarakat Dayak sendiri yang menjawabnya. Tetapi kalau bicara kedayakan atau implikasi dari adat itu dalam kehidupan sosial, mungkin ya siapapun bisa. Artinya karena itu sudah berada di ranah sosial, jadi bebas tafsir. Kita pun bisa dalam artian memberikan tanggapan tentang kenapa sih jadi situasi yang ada saat ini atau fenomena sosial yang terjadi tentang TBBR dan
ormas-ormas Dayak yang ada di Kalteng. Permasalahan yang mereka hadapi saya tidak tahu, itu internal mereka. Tetapi dampak dari permasalahan, dampak terjadi dalam mereka itu mempunyai implikasi sosial. Maka mungkin saya mencoba untuk turun rembuk lah, atau turun saran lebih tepat. Setahu saya, ini pemahaman saya dari berbagai pengalaman empiris saya tentang masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak ini adalah sebenarnya masyarakat dialogis, mengutamakan dialog sebelum mereka bertindak. Kira-kira kayak gitulah. Jadi segala sesuatu dibicarakan dulu. Makanya mungkin hukum tertinggi dari hukum adat Dayak itu, atau hukum tertinggi dalam adat Dayak ini menurut pemahaman saya itu adalah kayak gini: hilang adat karena sepakat. Jadi apapun sanksi adat itu bisa saja mungkin ditiadakan dalam tanda petik asal ada kesepakatan. Sepakat. Nah, jadi kesepakatan ini kan berarti terjadi dialog. Nah, kok dialog ini seperti terabaikan dalam ya kalau bisa dikatakan fenomena sosial antara TBBR dengan ormas Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi saran saya mungkin ya marilah ormas-ormas Dayak, terlebih TBBR, untuk berdialog dengan ormas-ormas Dayak yang ada di Kalteng. Saya yakinlah sesama kita Dayak, sesama orang Dayak itu bisa ada solusi yang tepat lah dalam mengatasi kekakuan atau kebuntuan dialog yang ada saat ini. Ya, itu tanggapan umum saya tentang fenomena sosial TBBR dan ormas-ormas Dayak yang ada saat ini. Terjadi penolakan. Salah satu yang saya dapatkan lah dari berbagai dialog dengan kawan-kawan sesama Dayak, baik by phone, WA, maupun ketemu langsung, yang mempertanyakan apa sih yang menjadi sebab penolakan orang Dayak Kalteng terhadap TBBR. Antara lain salah satunya adalah ritual pantat. Ritual pantat ini yang dari pembicaraan teman-teman ternyata terdapat perbedaan esensi pantat versi Dayak Kalteng dengan esensi pantat Dayak Kalbar atau Dayak Kenayan. Saya tidak akan membahas tentang esensi pantat Dayak Kalbar atau Dayak Kalteng, tapi dari pembicaraan saya dan kawan-kawan ternyata terdapat perbedaan yang begitu besar antara esensi pantat Dayak Kenayan dengan esensi pantat Dayak Maanyanka, Dayak Kapuaska, atau pokoknya ada Dayak di Kalteng. Walaupun mungkin kalau dibicarakan, didialogkan, mungkin semangat esensi pantat itu bisa menjadi semacam energi positif bagi Dayak-Dayak yang ada di Kalteng ini untuk mengangkat harkat dan martabat Dayak itu sendiri. Tapi tentu energi ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, seperti mensitir apa yang dibilang oleh Linda Marco Mahin, ya, Dr. Marco Mahin ini, bahwa energi kemarahan ini, energi negatif ini berupa energi kemarahan ini, kalau tidak dikelola dengan baik itu justru akan menggerus kedayakan itu sendiri. Yang ya mungkin kalau bisa kita katakan, maaf kata dalam tanda petik juga, ya premanisme kedayakan yang muncul. Jadi saya pikir kawan-kawan saya, orang-orang Dayak yang dari hari ke hari, tiap hari saya ketemu dengan mereka, tentu mereka punya pemikiran yang arif dan bijaksana tentang kedayakan ini. Bagaimana agar yang mungkin saja TBBR bisa diterima dengan baik di Kalimantan Tengah. Tentu bukan harga mati penolakan kawan-kawan ini terhadap TBBR. Saya yakin bukan demikian. Ya. Mungkin saja ada esensi tertentu yang ya kalian ini dikurangin lah atau ini begitulah. Jadi sehingga tidak menampilkan semacam kayak intervensi budaya, kira-kira kayak gitu. Yang lalu akhirnya menihilkan
Ya sekali lagi budaya lokal mungkin itu pemahaman pribadi saya. Lalu saya juga berdiskusi dengan para simpatisan. Saya tidak katakan mereka anggota, walaupun dalam grup-grup WhatsApp mereka mengatakan mereka ada sebagai anggota segala macam. Tapi saya melihat mereka adalah pegiat atau pegiat pemberdayaan Dayak, pemahaman saya. Yang kebetulan mungkin mereka bersimpati dengan TBBR. Saya berdialog dengan mereka tentang eksistensi TBBR. Mereka mengatakan bahwa TBBR punya hak berdiri di mana saja di wilayah negara Republik Indonesia karena mereka sudah terdaftar di Kesbangpol dan segala macam. Secara hukum itu benar, saya sependapat. Namun ada yang terlupakan bahwa ya secara etika sosiologi itu mungkin karena saking semangatnya mereka dalam pemberdayaan masyarakat Dayak, dalam mengangkat harkat dan martabat orang Dayak, mungkin mereka hanya kelajuan sehingga lupa mereka untuk mungkin ketok pintu, ya kalau orang Jawa bilang ulun nuwun gitu dengan para tokoh adat setempat. Tapi mereka mengatakan kan ini hak kami sudah sah. Benar, TBBR sudah sah. Saya menganalogikan keberadaan TBBR seperti kayak gini. Kita masing-masing punya rumah, seperti saya mungkin, dan yang lain kawan-kawan lain punya rumah. Sertifikat rumah tersebut adalah milik saya atas nama saya pribadi. Tetapi dalam rumah itu ada ruang-ruang kamar tertentu. Ini ruang pribadi saya, ini ruang kamar anak saya perempuan, ini kamar anak saya laki-laki. Walaupun sertifikat tersebut atas nama saya, tetapi pada saat saya mau memasuki kamar mereka, saya tentu ketok pintu. Boleh papa masuk? Boleh pak. Atau boleh papa masuk? Tunggu dulu pak, aku lagi begini. Jadi saya sebagai bapak mereka tetap pamit permisi untuk memasuki kamar mereka. Demikian pula hendaknya kawan-kawan saya pegiat TBBR. Apa salahnya sih kalau TBBR nyuwun sewu dengan dak? Kalian bukan melapor seolah-olah kalian merupakan semacam apa ya? Ya anak buah atau apa, organ di bawah dat, mungkin demikian. Bukan demikian, apa salahnya kalian melapor dengan Dewan Adat setempat bahwa begini loh keberadaan kami. Mungkin ada petunjuk yang diberikan oleh ketua-ketua adat setempat. Namun maaf kalau saya katakan ini, apakah kalian sudah melapor? Ya kalau sudah melapor ya syukur Tuhan, tapi kalau belum, tolonglah kalian melapor. Ya melapor dalam artian melapor bukan berarti kalian harus apa ya. Jadi cuma punya mengatakan bahwa kalian ada berada di sini. Mohon dukungan, mohon bantuan, mohon segala macam agar keterlibatan TBBR bisa terima oleh masyarakat kita di setempat atau di Kalteng. Nah itu kira-kira pemahaman saya secara umum saja, karena sekali lagi saya cuma batasi bahwa saya memang bukan orang Dayak, tetapi saya sudah kekanan di tanah Dayak ini. Saya mensitir, kalau nggak salah, saya lupa itu. JJ Kusni dulu mengatakan, ya, kalau nggak salah nih, kalau salah ya berarti lupa atau salah. Itu bahwa ada dua model kedayakan, model Dayak katanya. Jadi yang pertama Dayak secara biologis. Jadi kawan-kawan saya, yang Binti, abang yang Binti, Roseng, Kaji, Bukun Umar, mereka secara biologis adalah orang Dayak. Dan banyak lagi kawan-kawan sahabat saya yang memang secara biologis, genetis mereka yang keturunan Dayak. Lalu apa hubungannya dengan saya yang orang pendatang ini? Nah, itu masuk dalam kategori mungkin daya filosofis atau daya ideologis, di mana orang yang bukan daya bisa menerima, memahami, mengagumi nilai-nilai kedayakan, kearifan lokal orang Dayak
itu dalam konteks kehidupan sosial, dan mereka terlibat di dalam saya masuk di situ. Daya ideologis, daya filosofis yang saya memahami, mengagumi, menikmati bahkan nilai-nilai kearifan lokal orang Dayak. Dengan pemahaman sebagai daya filosofi inilah kira-kira saya mencoba memberikan komentar, memberikan tanggapan tentang fenomena sosial yang ada saat ini. Jadi saya bukan berbicara tentang adat istiadat. Sekali lagi saya tidak berbicara adat istiadat Dayak, tetapi yang saya coba kemukakan di sini mungkin implikasi dari perilaku oknum-oknum Dayak yang justru akan mempengaruhi nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri. Seperti mungkin mensisir apa yang dikatakan oleh Dr. Adinda Dr. Martin Maheng ini, bahwa Dayakisme kalau tidak dikelola dengan baik, energi yang begitu menggebu-gebu menggelora dalam diri semua generasi muda Dayak dalam mengangkat pemberdayaan masyarakat Dayak ini, kalau tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan semacam energi kemarahan dan buktinya lalu energi dalam tanda kutip premanisme. Nah, saya yakin dan percaya bahwa para tokoh-tokoh Dayak kita tidak seperti itu maksudnya dalam memberdayakan kedayakan ini. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang lain. Istri orang Dayak kan? Nah, ini Ya, itu sebut tadi itu inkulturasi tadi ya. edukasi. Jadi kalau banyak teman-teman saya walaupun mereka bukan orang Dayak, tetapi dalam keluarga kami ini sudah begitu membaur dengan masyarakat Dayak, yang kawin-mawin bersama dengan orang Dayak, baik suami maupun istrinya ada orang Dayak. Kami dari tanah Sulawesi Utara sana, tanah Minahasa, tanah Kawanua, puluhan tahun. Bahkan kalau saya mungkin seumur dengan ibu kota Palangkaraya ini, kira-kira keluarga kami sudah ada di Kalimantan Tengah, di mana seputaran Palangkaraya ini untuk kantor gubernur itu masih tempat kami mancing aja dulu. Kantor kejaksaan, bundaran burung itu tempatnya masih becek jalannya itu. Bahkan bundaran besar itu tempat kami mandi kalau pulang sekolah dulu itu. Jadi masih termasuk juga istana gubernur itu. Ya, sekarang itu pada saat pembangunan dulu tuh tempat kami mandi di rumah gubernur itu. Maksudnya karena begitu terbuka atapnya, bangunan-bangunan itu ternyata lalu menjadi embung. Nah, jadi namanya kita masih anak kecil, ya hobi kami bermain di situ, berenang. Bahkan satu peristiwa yang menyedihkan, satu kawan saya meninggal di istana gubernur itu. Karena waktu itu kan kita ternyata di istana gubernur itu ada ruang bawah tanah. Mungkin generasi milenial saat ini nggak tahu kalau istana gubernur itu ada bunker. Ada bunker di bawah tanah itu yang jadi sekarang tempat hijab gubernur. Itu waktu kami main ajak-ajakan, kami berenang, kawan saya menyelam ke bawah itu, masuk ke satu ruangan, dia kira mungkin itu pintu biasa, ternyata pintu bawah tanah, dia tidak bisa naik ke atas, tahan oleh tembok nih, tembok di bawah. Meninggallah satu kawan saya di situ. Nah, jadi ya kira-kira ya begitulah. Boleh dikata nafas kehidupan saya pribadi ini ya mungkin ya sudah tersusupi atau terserapi atau apapun mungkin dengan nilai-nilai kedayakan, sehingga saya ya, begitu bersemangat kalau berbicara pemberdayaan masyarakat Dayak. Tentu saja karena kita semangat pemberdayaan ini ya tentu perlu bimbingan, perlu kontrol dari kawan-kawan yang lebih memahami tentang kedayakan. Maka itu bagi kawan-kawan siapapun pegiat pemberdayaan masyarakat Dayak, ya mari
kita sama-sama berdialog tentang Dayak model apa yang kita inginkan ke depannya sana. Demikian, semoga bisa menjadi pemahaman kita bersama agar masyarakat Dayak tidak terpinggirkan lagi. Salam Dayak maju.